Tania Juni. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Tania di sini di channel Tania Juni. Itu ikutin yang rame-rame. Teman-teman, hari ini Tania mengajak teman-teman ke Candi Borobudur yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ada dulu dong. Kali ini Tania beli tiket kunjungan yang jam pertama biar nggak terlalu panas nanti di atas candinya. Tania, Mama, Papa, dan Oma sudah pesan tiketnya yang naik sampai ke atas candi. Oh iya teman-teman, Mama Tania sudah beli tiket masuk candinya di online ya. Sekarang kita tukar tiketnya dulu ya teman-teman. Ikutin terus Tania ya. Mana gelangnya? Gelangnya mana? Ya. Mana gelangnya? Oke. Dia mau kemana? Candi. Oke Teman-teman, kita sudah tukar tiketnya nih. Sekarang kita masuk dulu menuju ke halte untuk naik shuttle menuju candi. Tungguin.
dulu dong. Oh iya teman-teman, sudah pada tahu belum kalau ternyata Candi Borobudur adalah candi umat Buddha terbesar di dunia, terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan tujuan wisata populer. Menuju sana bisa masuk. Ini sebelumnya kalau dulu pernah berkunjung ke Candi Borobudur, ini adalah area pasar sama parkiran. Oh, yang Jadi dulu. pasar di sebelah sini, karena kan dulu pintu keluar dari gerbang hijau itu. Iya. Yuk, masuk ke pasar baru ke parkiran. Oh, Kalau sekarang sudah jadi taman ruang semuanya. hijau, ya. Beda banget ya, besar cakep tuh jalan keluar ada pasar-pasar malam Jadi kemudian kampung seni Borobudur itu yang buat parkiran tadi, itu kan baru. Itu kan di sana ada pasar. Dia ke depan sana. Pelan-pelan aja, nggak usah lari. Ayo kita masuk, let's go! Foto sini dia, di tangga sana. Sekarang kita tukar sandal ya teman-teman. Kalau mau naik ke atas candi harus memakai sandal khusus yang bernama upanat. Because scanning is scanner. For the second, the tool may be run maximum 1 hour and then for the time, please navigate according to the guide number that has been given to you. And for the last time, the internet and ICY reference, please make sure that your belongings are always with you. After this, you will Ya, nomor berapa? Oke guys, sekarang kita cari pemandunya dulu ya. Tanya dapat pemandu nomor 3. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di Borobudur. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samsul, salah satu pemandu wisata yang akan mengantar Anda untuk naik ke atas Candi Borobudur. Nah, kemudian nanti kita jalan kaki sampai halaman candi. Setelah sampai halaman, nanti mohon gelang yang ada di tangan Anda nanti diperlihatkan pada petugas yang ada di sana. Nanti kita scan barcode, kemudian baru boleh kita naik ke atas Candi Borobudur. Sampai di atas Candi Borobudur, Anda tidak diperkenankan untuk merubah susunan batu-batu Candi Borobudur. Mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak dulu pernah ke Borobudur, masukkan tangan ke dalam lubang stupa, ya, itu dulu kan banyak. Sekarang tidak boleh, tidak diperkenankan. Sebetulnya itu hanya mitos Bapak Ibu. Dulu ada seorang pangeran dari Mataram pengen ketemu dengan seorang kesatria. Naik ke atas Candi Borobudur, di sebelah timur itu ada stupa. Dia masukkan tangan ke dalam lubang stupa. Beberapa waktu kemudian dia ketemu dengan kesatria yang dimaksud. Maka rakyat beranggapan bahwa patung itu berpetua karena dia ketemu dengan seorang kesatria. Kemudian pada waktu masa penjajahan Belanda, petugas cleaning service atau petugas kebersihan yang ada di Candi Borobudur kan sangat minim, penghasilannya pun sangat kecil. Maka dia memutar otak bagaimana cara mendapatkan uang. Maka dia membuat mitos siapa saja kalau laki-laki bisa masukkan tangan kemudian pegang jari manis tangannya. Kalau perempuan tumit kakinya, maka cita-citanya akan tercapai. Borobudur panas di sana. Sailendra, rajanya bernama Raja Samaratungga. Ini pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ada pada abad 8 Masehi. Ya. Dulu ketika Raja Samaratungga memimpin kerajaan Mataram kuno, beliau memerintahkan kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu ekspedisi atau perjalanan ke India.
Setelah sampai di India melihat bangunan berupa stupa. Kalau ada lihat stupa itu yang paling besar, yang paling tinggi. Namanya stupa ya. Stupa di sana dipakai untuk menyimpan relik. Jadi benda-benda suci dari biksu yang terkemuka atau abu dari biksu terkemuka itu disimpan di dalam stupa. Kemudian stupa di India itu dikelilingi pegunungan Himalaya, dialiri dua sungai, ada sungai Ganga dan sungai Yamuna. Setelah pulang dari India, melihat lingkungan geografis yang ada di sini kok mirip seperti di India. Nah, maka di tapi Bapak Ibu itu mengatakan bahwa Candi Borobudur itu seperti ceplok bunga teratai yang berada di tengah kolam. Kalau kita lihat bangunannya seperti setengah bola, namun dari bawah ke atas semakin runcing seperti limas berundak ya. Nah, tapi kalau dilihat dari jauh nampak seperti bunga teratai. Kemudian panjang Candi Borobudur dari selatan ke utara itu dari dinding ke dinding itu 121 meter kali 121 meter, dari timur ke barat juga 121 meter. Tapi kalau dari paritnya itu kan di bawah ada parit-paritnya itu 123 meter, dari timur ke barat juga sama 123 meter. Volume batu Candi Borobudur volumenya adalah 5 ya Wardani naik tahta maka menikahlah dengan Rakai Bekata. Dia nggak capek kah? Ini hebat lah nih lah. Aduh. Apa itu mah? Sini nih ya. Lihat yuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Candi Borobudur. Iya. Dia sambil menghadap ke kanan ke dalam akan menyambut pada kita selamat datang di Borobudur. Ada 32 patung singa di Candi Borobudur. Kanan Merapi, sebelah kiri ini Merbabu ya. Nah, kalau Merapi sama Merbabu sebetulnya tinggi Merbabu. Kalau ini 2.900. Yang Merbabu 3.000. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke Borobudur. Saya tunjukkan bagaimana nenek moyang kita menyusun batu candi. Caranya dulu ini dipotong, dimodifikasi, baru ditempel batu dari bawah ke atas. Kuncinya, ingat batunya tidak boleh lurus. Seperti kita pasang batu bata ya, tidak boleh lurus ini. Kemudian di sini dipasang agak ke dalam. Di sini juga dipasang agak ke dalam hingga batu akan tersuntik di sini, akan tersuntik lagi di sini. Kemudian ya, ini dulu ditata dulu, diukir, setelah itu dikasih tanah liat, diuruk tanah liat. Kemudian batunya dinaikkan, jadi tanah itu merupakan media untuk menaikkan batu. Disusun lagi, kemudian diukir lagi, dikasih tanah liat lagi. Nah, jadi tanah sebagai media untuk menaikkan. Ada tanduk, ada belalai, kemudian ini lubangnya sebagai tempat keluar air. Jadi adik dulu bisa mandi di sini ketika musim hujan. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena di dalamnya sudah segar beton menggunakan semen kita. Ada anak kecil namanya Gana. Walaupun kecil pendek tapi dia bisa menyangga dunia. Berarti ini ya happy. Tuh. Lihat ukirannya nih ya. Tadi Borobudur kan ada 10 tingkat dasar wisata menuju kesempurnaan ya. Di antara 10 tingkat ini kalau dibalikan secara pasti secara arkeolog itu terbagi menjadi tiga tingkat. Ini bawah, kemudian dari sini sampai 5 ke atas itu tengah, dan di atas nanti ada lingkaran-lingkaran, ada stupa-stupanya itu atas. Kalau bawah secara filosofi dikatakan oleh konservasi sebagai Samadhi.
Karena Datu adalah alam manusia masih diliputi nafsu. Jadi atraksi, hasrat, keinginan masih didiwan pada diri manusia. Yang kedua rupa Datu, alam rupa manusia mulai sadar menilai tentu ilmu pengetahuan, tetapkan diri pada yang kuasa. Akhirnya jadi orang baik. Karena jadi orang baik selalu menebarkan kebaikan, hadiahnya adalah atut ya. Setelah sembuh bapak tadi duduk di sini. Diapit oleh 2 orang anaknya, mungkin zaman dulu sudah ada promosi keluarga berencana mungkin ya. Itu karena saja ini istrinya ya. Kemudian ini sanak kerabat juga datang, ada yang membawakan oleh-oleh, ada yang mengucapkan syukur pada yang kuasa karena bapak yang tadi disembuhkan bersama-sama telah sembuh. Iya seperti Honor Coroko tetapi lebih lama lagi di sana itu. Namanya Wirupa. Kalau dibaca Wirupa, Wi adalah buruk, rupa adalah rupa. Jadi muka-muka yang jelek ya. Dan awal abad 9. Wi adalah buruk, rupa adalah rupa. Jadi kalau kita lihat di sini mukanya jelek-jelek. Buruk rupa. Jadi digambarkan orang yang suka menebar gosip nih sampai orangnya sampai ini. Kalau saya enggak menebar fitnah ya. Itu digambarkan dengan muka-muka ada. Dulu ada batu kena magma. Kena lava, membatu, jadi ada batu di dalam batu. Ini bukan jeruk, makan jeruk. Oke, kita naik ya. Yang diperingati adalah kelahiran Siddhartha Gautama. Ini Ratu Maya sedang berdiri, berpegangan pada pohon salak, melahirkan Siddhartha Gautama. Begitu lahir Siddhartha Gautama langsung dapat melangkahkan kaki. 7 langkah kaki yang pertama, setiap langkah tumbuh bunga teratai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga bunga teratai merupakan bunga suci bagi umat Buddha. Ratu Maya dan Raja Sudodana ayah dari Siddhartha Gautama itu lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan, maka lahirlah Siddhartha Gautama, langsung dibuatkan pesta 7 hari 7 malam ya. Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, ini ada bekas ya, ini bukan nat tapi bekas ya. Dulu ketika diketemukan Candi Borobudur ini kondisinya miring. Ini masuk ke dalam miring kayak gini. Oleh Belanda dikasih penyangga berupa kayu jati agar aman untuk pengunjungnya, juga aman untuk candinya. Nah kemudian hujan pasal tapi sudah bisa mengunci Candi Borobudur. Jam berapa Mbak? 30 jam. Ini ketika Raja Itu buat foto, tadi pangeran balik pada 1, 2, 3. Kalau yang di bawah ini seroli tentang Manohara. Cerita Manohara yang sebetulnya ketika Pangeran Subanati melakukan di istana itu ada pemberontakan ya. Kemudian di dalam pemberontakan tadi dia diberi ini tugas untuk menumpas pemberontakan. Tiba-tiba dia dibantu oleh para yaksa. Tentara raksasa akhirnya dia menang kembali ke istana. Di istana itu masih banyak rintangan hambatan, akhirnya endingnya menjadi pasangan yang serasi. Ini abad 8 nenek moyang juga sudah tahu tentang kapal sebagai penghubungan antara pulau satu dengan yang lain zaman dulu abad 8. Sebentar lagi. Dibuatkan shelter seperti pendopo kecil. Nah, para pejabat Belanda, nona-nona Belanda pada waktu pagi hari, sore hari mereka naik sampai di atas sambil minum teh, minum kopi. Nah, inilah awal pariwisata di Borobudur. Dulu Borobudur hanya sebagai tempat orang mengadakan transaksi, mengadakan puja, tapi pada nanti penciptaan di Borobudur searah dengan akar termasuk
Di Tania. Tania. Oke guys, kita turun guys. Ini tinggi-tinggi guys. Lihat bawahnya aja. Lutut papa udah bergetar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjalanan kita di Candi Borobudur. Sampai jumpa di perjalanan Tania berikutnya. See you and bye-bye. Oke guys, Oke guys, sampai di situ sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. perjalanan kita hari ini. Let's go, kita pulang. Pulang.